Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan bisnis plan yang berjudul Koheren, Cookies Jahe Edamame Rendah Gluten. Nah, kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Elke Nur Fadila, yang kedua ada Muhammad Ali Rahman, yang ketiga ada saya sendiri yaitu Dana Subangkit, yang keempat ada Jasmine Juwana, dan yang kelima ada Pina Minawaro. Nah, yang pertama kita langsung saja masuk ke pematerian. Yang pertama, latar belakang. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan akan sumber daya alam dan sumber pangannya. Hal ini terlihat dari banyaknya produk yang dihasilkan oleh sektor pertanian, salah satunya yaitu tanaman pangan. Namun hingga saat ini produk pangan lokal masih belum bisa menyaingi beras impor atau tepung terigu impor dengan gandum impor yang mendominasi makanan di Indonesia. Dikarenakan inovasi teknologi terhadap produk pangan lokal masih tergolong rendah, untuk itu pemerintah membuat program adanya diversifikasi konsumsi pangan dalam mengatasi ketergantungan terhadap impor-impor tersebut. Nah, perkembangan makanan ringan atau camilan khususnya cookies memiliki banyak kompetitor. Hingga saat ini pengembangan sangat dibutuhkan dalam pembuatan produk baru, baik itu dari segi rasa, bentuk, kandungan gizi, dan lain sebagainya. Nah, pembuatan cookies kebanyakan menggunakan tepung terigu. Dengan begitu, kelompok kami menginisiasi adanya pembuatan cookies dengan menggunakan bahan mocaf. Nah, mocaf itu merupakan tepung dari ubi kayu yang diproduksi dengan memodifikasi sel ubi kayu secara fermentasi atau anaerob oleh bakteri asam laktat. Nah, mocaf ini dipilih sebagai bahan dasar karena memiliki kandungan yang bersifat non-alergen dan gluten free atau rendah gluten. Nah, mocaf juga memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi yang dibandingkan dengan tepung terigu biasa, sehingga hal ini cocok menjadi bahan dasar untuk alternatif yang baik dalam pembuatan produk diet. Nah, bahan pendamping mocaf ini yaitu ada jahe, yang dimana jahe ini juga berguna untuk baik bagi kesehatan tubuh. Salah satunya dapat mengatasi gangguan pencernaan dan mengatasi beresiko terhadap kanker usus. Nah, yang materi selanjutnya ada tujuan. Tujuan dilaksanakannya usaha Koheren ini yang pertama ada pembuatan inovasi, tentunya dengan bahan makanan yang bahan dasar dari bahan pangan lokal. Yang kedua adalah untuk menyajikan kudapan yang berkhasiat serta gluten free. Yang ketiga melatih kemandirian dan kreativitas mahasiswa dalam mengembangkan usaha serta menyediakan kudapan sehat dan bergizi untuk konsumen yang khususnya pada target yang sedang diet. Nah, yang selanjutnya ada manfaat. Manfaat yang pertama itu meningkatkan inovasi dalam menemukan hasil karya yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang usaha. Yang kedua adalah memperkenalkan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan hasil bahan pangan lokal sebagai olahan yang enak serta bergizi, yang dimana hal ini menjadikan peluang usaha baru bagi masyarakat. Nah, untuk target luaran yang diharapkan oleh kami yaitu menjadikan Koheren ini sebagai solusi untuk kudapan sehat dan bergizi untuk para konsumen, khususnya untuk masyarakat yang sedang diet. Selain itu, dengan adanya produk ini juga diharapkan dapat meningkatkan perkembangan produk pangan lokal karena menggunakan bahan lokal dalam proses pembuatannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum rencana usaha. Yang pertama ada gambaran umum produk. Koheren ini merupakan cookies yang dibuat dari tepung mocaf. Kita ketahui bahwa pada umumnya cookies ini dibuat dari tepung terigu, namun di sini kami berinovasi dengan membuat cookies yang berbahan dasar tepung mocaf yang dicampurkan atau ditambahkan jahe dan edamame, sehingga produk cookies ini memiliki kandungan gizi yang lebih baik dari cookies yang terbuat dari tepung terigu, terutama dari kandungan karbohidrat yang lebih tinggi serta gelasi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan cookies yang terbuat dari tepung terigu. Koheren ini dijual dengan harga 10.000 per pouch dengan isi 5 pieces. Penyajiannya dengan menggunakan standing pouch craft windows dengan setiap pieces dibungkus menggunakan plastik dop, sehingga produk yang dihasilkan ini lebih higienis dan menjadikan produk lebih sehat, bergizi, praktis, dan ramah lingkungan. Yang kedua ada potensi sumber daya dan peluang pasar. Produk cemilan berupa cookies kita ketahui saat ini sudah banyak dikonsumsi oleh masyarakat dari berbagai kalangan usia, baik itu anak-anak, orang dewasa maupun orang tua, karena cookies ini sudah dikenal sebagai cemilan yang memiliki rasa manis dan enak, serta dapat digunakan sebagai alternatif cemilan penunda lapar. Maka dari itu, cookies ini memiliki potensi yang besar di pasaran untuk dikembangkan sebagai ide bisnis. Selain itu, produk yang kami buat juga memiliki keunggulan dengan memanfaatkan tepung mocaf sebagai bahan utamanya yang bersifat tepung free gluten, yang mana cocok dikonsumsi bagi orang yang ingin melakukan diet. Maka dari itu, sasaran dari produk Koheren ini untuk pemasarannya secara khusus yaitu kepada orang-orang yang ingin melakukan diet, dan secara umum adalah untuk masyarakat secara luas. Pemasaran Koheren ini akan dilakukan secara online dan juga offline. Pemasaran secara online dilakukan dengan menggunakan media sosial dan juga e-commerce atau online shop seperti Shopee, TikTok, dan lain sebagainya. Kemudian pemasaran secara offline akan dilakukan dengan menitipkan di sejumlah toko oleh-oleh, cemilan, ataupun toko kue dengan sistem jual titip.
Selanjutnya ada analisis SWOT yang terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama, strength atau kelebihan dari produk koheren. Di antaranya, koheren merupakan cemilan yang bergizi, kemudian koheren juga merupakan cemilan yang cocok untuk diet. Yang ketiga, bahan pokok yang digunakan mudah didapat. Yang keempat, tanpa menggunakan bahan pengawet. Yang kelima, koheren merupakan cemilan yang praktis. Selanjutnya ada weakness atau kekurangan dari produk koheren. Di antaranya, bahan pendamping susah didapat, produk tidak tahan lama, dan juga modal usaha yang tidak sedikit. Yang ketiga ada opportunity atau peluang dari produk koheren. Yang pertama, produk cookies ini sudah banyak dikenal dan diminati oleh semua kalangan. Yang kedua, belum ada usaha cookies dari edamame mix jahe di pasaran. Selanjutnya yang terakhir ada threat atau ancaman dari produk koheren, yakni munculnya pesaing baru yang meniru konsep kami sehingga akan menimbulkan banyaknya jumlah kompetitor yang akan mengancam terhadap usaha koheren ini. Terima kasih, sekian dari saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Pina Minawaroh akan melanjutkan presentasi mengenai proposal bisnis dari Koheren. Saya akan menjelaskan mengenai gambaran profit dan analisis usaha. Pertama, kita mengasumsikan pembuatan produk Koheren ini membutuhkan bahan baku 30 kg tepung moka, 3 kg tepung edamame, dan 2 kg jahe. Dengan produk yang dihasilkan 500 pouch, harga jualnya 10.000 per pouchnya. Nah, untuk perhitungannya, pertama kita menghitung biaya tetap. Biaya tetap diperoleh dari berapa besar peralatan yang kita gunakan. Seluruhnya harga totalnya itu Rp1.891.000 dengan penyusutannya per tahunnya Rp196.860. Kemudian biaya variabel. Biaya variabel ini diambil dari berapa banyak bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan totalnya seluruhnya itu Rp3.309.000, sehingga mendapatkan biaya total dari penyusutan dan juga biaya variabel yaitu Rp3.505.000. Selanjutnya kita akan menganalisis kelayakan usahanya. Pertama, kita akan menghitung BEP-nya dulu, break even point, di mana BEP ini merupakan keadaan perusahaan tidak mengalami keuntungan dan juga kerugian. Pertama, kita menghitung BEP harganya dulu. BEP harga diperoleh dari total biaya produksi dibagi total produksi menghasilkan 7.000 sekian. Nah, produk Koheren ini juga menginginkan keuntungan. Keuntungan yang kita ambil yaitu 40%. Diambil dari BEP harga dikali berapa keuntungan yang diinginkan. Nah, yaitu totalnya Rp2.804. Kemudian untuk harga jual itu diperoleh dari BEP harga ditambah keuntungan sehingga menghasilkan Rp10.000. Sedangkan untuk BEP unitnya itu dimana titik impas dalam penjualannya itu diperoleh dari total biaya dibagi harga jual sehingga menghasilkan 350 pouch. Dalam menjual 350 pouch kita sudah berada dalam titik BEP. Selanjutnya menghitung keuntungan dan pendapatan. Diasumsikan dalam satu kali produksi itu mengalami kegagalan 10%, baik kegagalan secara produksi ataupun kegagalan dalam hal lainnya, sehingga yang terjual itu hanya 450 pouch. Penerimaannya itu 450 pouch dikali 10.000 menghasilkan 4.500.000. Sedangkan untuk keuntungannya itu dari penerimaan dikurangi biaya total tadi sehingga menghasilkan Rp994.000. Nah, selanjutnya kita menghitung payback period. Payback period ini perhitungan menganalisis berapa investasi atau modal yang dikeluarkan akan kembali lagi. Nah, investasi dibagi annual benefit dikali periode waktu. Hasilnya dalam 24 hari modal kita akan kembali lagi. Kemudian menghitung RC rasio. RC rasio ini dihitung dengan pendapatan kotor dibagi biaya produksi, menghasilkan 1,28. Karena RC-nya lebih dari 1, maka usaha ini sangat layak untuk dilanjutkan. Jika RC rasionya kurang dari 1, maka produk Koheren ini tidak layak untuk dilanjutkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya lanjutkan kepada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elga Nur Fadilah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai metode pelaksanaan. Di mana metode pelaksanaan ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu praproduksi, pembuatan koheren, strategi pemasaran, serta mentoring dan evaluasi. Pada tahapan pertama, yaitu praproduksi, kami melakukan survei lokasi penjualan bahan baku dan peralatan yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan produksi. Untuk tahapan kedua, yaitu pembuatan koheren, terdapat beberapa langkah. Yang pertama yaitu pembuatan bahan kering, di mana mencampurkan tepung mokaf dan tepung edamame, serta garam dan baking soda secukupnya yang kemudian diaduk dengan rata. Lalu langkah yang kedua yaitu pembuatan bahan basah,
di mana mencampurkan mentega cair, gula halus, telur, dan vanili, dan kemudian diaduk hingga tercampur rata. Untuk langkah ketiga yaitu pembuatan koheren itu sendiri, mencampurkan bahan kering dan bahan basah yang sudah disiapkan tadi hingga menjadi adonan. Kemudian masukkan saripati jahe dan choco chips sebagai bahan tambahan. Setelah adonan jadi, dimasukkan ke dalam wadah yang kemudian ditutup rapat. Lalu didiamkan selama seharian, ataupun bisa dimasukkan ke dalam kulkas selama 30 menit. Setelah itu, mulai mencetak adonan, di mana cetakan adonan koheren ini berbentuk bulat dengan isian berupa selai. Setelah dicetak, adonan kemudian dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 180 derajat Celcius dan ditunggu selama kurang lebih 10 menit. Lalu untuk langkah yang terakhir yaitu pengemasan koheren, di mana koheren ini dibungkus dengan plastik doff yang kemudian dimasukkan ke dalam standing pouch. Untuk tahapan ketiga yaitu strategi pemasaran, di mana kami melakukan dua metode, yaitu pemasaran secara online dengan menggunakan media sosial dan online shop dengan membuat official akun koheren. Lalu untuk cara yang kedua yaitu pemasaran secara offline dengan menitipkan ke sejumlah toko camilan, toko roti, atau kue. Untuk tahapan terakhir yaitu mentoring dan evaluasi, kami melakukan evaluasi untuk mengukur sampai mana perkembangan usaha dalam produksi koheren agar dapat merencanakan dan membuat langkah yang lebih baik lagi ke depannya. Sekian dari saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas secara sederhana. Bisnis model kanvas merupakan sebuah tool atau alat dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur, ataupun keuangan dari perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Yang pertama terdapat elemen key partner. Dalam sebuah bisnis tentunya kita memerlukan partner kerja untuk mendukung operasional perusahaan. Misalnya ketika sekarang Anda belum menemukan keunikan atau unique selling dari produk, itu berarti Anda membutuhkan peran partner kerja yang bisa membantu untuk mencari value proposition. Key partner yang kami gunakan pada bisnis ini adalah ada petani penyedia bahan baku jahe, toko atau agen penyedia tepung edamame dan tepung mokaf, serta toko cemilan atau toko kue. Elemen kedua ada key activities. Key activities secara simpel adalah aktivitas bisnis yang dijalankan sehari-hari agar kita mampu mencapai value proposition. Key activities yang kami canangkan dalam bisnis ini ada yang pertama ada melakukan produksi, melakukan pengemasan atau packaging, kemudian ada promosi, selanjutnya ada pemasaran. Selanjutnya ada elemen dari key research. Untuk bisa bersaing di dalam dunia bisnis, kita membutuhkan sumber daya yang mumpuni karena itu merupakan aset yang kita miliki. Key research di dalam bisnis kami ada rumah produksi, ada alat-alat pembuatan produk, ada promosi dan pegawai yang terdiri dari bagian keuangan, produksi, promosi, serta pemasaran. Selanjutnya ada elemen cost structure. Cost structure itu adalah skema finansial yang membiayai operasional perusahaan. Cost structure di bisnis ini ada biaya bahan baku produksi, gaji karyawan, biaya promosi dan pemasaran, dan biaya pengemasan atau packaging produk. Selanjutnya ada elemen revenue stream. Tentunya di dalam suatu perusahaan itu memerlukan aliran pendapatan agar perusahaan bisa tetap beroperasi seperti biasa. Revenue stream merupakan salah satu sumber pendapatan perusahaan dari berbagai sumber. Di antaranya untuk di bisnis kami itu ada keuntungan dari penjualan koheren. Selanjutnya elemen value proposition. Sederhananya, value proposition adalah nilai atau unique selling dari suatu produk sehingga konsumen ini bisa memilih produk kami ketimbang kompetitor. Value proposition yang kami miliki dalam bisnis ini ada cookies dengan bahan utama tepung rendah gluten, kemudian ada dibuat tanpa bahan pengawet buatan sehingga lebih menjamin kesehatan, serta cemilan sehat dan bergizi. Selanjutnya ada elemen customer relationship, di mana elemen ini memfokuskan bagaimana kita bisa mengenal konsumen kami. Cara kami membangun customer relationship adalah melalui media sosial, diskon eksklusif dan hadiah, serta membuat konten edukatif dan membuat event tentang diet sehat untuk mempromosikan produk. Selanjutnya terdapat elemen customer segment. Ini merupakan elemen lanjutan dari customer relationship, di mana ketika kita telah mulai mengenal konsumen, kita harus menetapkan segmentasi pasar yang akan kita gunakan agar target konsumen kita bisa spesifik sehingga mengefisiensi dari segi promosi. Untuk customer segment dari produk kami itu ada berbagai kalangan usia, kemudian ada orang yang ingin melakukan diet, lalu yang terakhir ada atlet. Selanjutnya ada elemen terakhir ini channel. Untuk channel ini adalah singkatnya merupakan tempat di mana kita bisa bertemu dengan konsumen. Jadi ketika kita telah menentukan segmentasi pasar, kita harus menentukan bagaimana konsumen bisa menemukan produk yang kita jual. Channel yang kami miliki di produk ini ada toko camilan, kue dan roti, ada media sosial berupa Instagram, WhatsApp, dan TikTok yang merupakan sosial media yang paling digandrungi saat ini. Kemudian ada e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia serta toko camilan sehat dan bergizi. Sekian yang bisa saya sampaikan, akan saya serahkan selanjutnya kepada saudara-saudari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.